Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita diberkahi hadir di majelis yang dipimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa mengatakan kita kepada pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui Salawat dan salam curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah. Masih sayang Allah. Alhamdulillah, Ustazah sudah bersama kita memberikan ilmu sebagai bekal menuju jalan surga yang Allah. Saya berharap Ustazah sehat dan juga ilmunya yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu, tema kajian kita yaitu bagaimana mengelola hati di puji tidak terbang, tidak tunggal. Dari itu kita dengarkan bersama seri Ustazah Istiqomah. Sebelum agar berjalan kebaikan ini, marilah kita membaca berselawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sami sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Hawanya lagi panas apa lagi dingin nih? Panas. Tetap mengucapkan alhamdulillah ya. Ingat Bu, ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Wa khairud du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik senang maupun tidak senang, baik yang membahagiakan hati maupun menyakitkan hati. Ya, maka ketika kita berbanyak ucapan alhamdulillah, maka rasanya lisan itu isin, malu kalau yang keluar adalah berupa keluh kesah gitu, keluh kesah, isinya ngersula kayak gitu ya. Kayaknya tidak pantas kalau kita sudah memenuhi kebiasaan hari-hari kita itu dengan ucapan alhamdulillah. Kalau lisan kita banyak sekali mengucapkan kalimat alhamdulillah, panas ya alhamdulillah, ya kemudian makanan cuman ada ini alhamdulillah, maka kalau sering mengucapkan alhamdulillah kok ujuk-ujuk yang keluar itu ucapan keluh kesah, rasanya kita malu kepada Allah.
Jadi Bu, kalau ada mengucapkan bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat kan Bu? Alhamdulillah. Mungkin kita sedang sakit ya, tinggal menambah saja alhamdulillah ala kulli hal, seperti itu. Dan ternyata ucapan alhamdulillah ketika diucapkan oleh seseorang yang dia sedang mendapatkan satu musibah, ini menjadikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ketika diuji dengan ujian yang berat, ucapan yang pertama adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maka apa kata Allah? Segera bangunkan sebuah istana di dalam surga, namanya Baitul Hamd, rumah pujian, rumah yang Allah bangun khusus bagi orang-orang yang senang memuji Allah, mau pada saat senang maupun pada saat susah. Nah ini, dan ini pernah dalil ini, pernah asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini adalah ketika Ummu Salamah ditinggal oleh suami tercintanya Abu Salamah, tetapi ucapan yang pertama kali keluar ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia mengucapkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ini mendatangkan pujian Allah. Ketika malaikat mengatakan apa yang diucapkan Ummu Salamah, dia memujimu, segera bangunkan sebuah istana di dalam surga. Kemudian dia ngapain lagi? Dia beristirja. Iya, dia pasti akan kembali kepadaku di tempat yang mulia. Dan dia memohon ampun, mohon kepada Allah doa, ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini dan gantilah yang lebih baik daripadanya. Maka Allah membalas kontan suaminya Ummu Salamah, dibalas dengan suami yang baru Bu. Setelah masa iddah selesai, Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan alhamdulillah ya Bu, sering-seringlah menjadi cemilan kita Bu. Jangan mendoan saja cemilannya ya Bu, Masya Allah. Tapi jadikan sebentar-bentar alhamdulillah. Itu mengeluarkan aura positif Bu. Sudah mengeluarkan aura husnudzon kepada Allah ketika sudah mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mungkin kita akan mengatakan segala puji alhamdulillah, aku sehat, alhamdulillah, masih ada makanan, alhamdulillah, anak-anakku manut-manut, alhamdulillah, terus begitu ya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengelola hati ya? Kita pernah bahas dahulu ya, tapi mungkin sudah lupa ya Bu. Hati-hatilah dengan hati ya. Ada apa sih? Hati kan orang nggak ada yang tahu ya kan ya Bu. Kita semua duduk seolah-olah kita khusyuk dalam mendengarkan kajian. Tetapi Allah tahu, ada yang kepikiran magic jar-nya tadi udah dicopot apa belum ya. Apakah mungkin tadi pintu sudah dikunci apa belum, nanti anakku pulang yang jemput siapa. Terus ini semua orang tidak ada yang tahu ya, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan hati itu adalah amalan yang paling penting daripada amalan anggota badan. Amalan anggota badan itu apa Bu? Sholat, sedekah, ya, berjalan menuju masjid, ataupun bergerak untuk wudhu dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan anggota tubuh atau amalan anggota jawarih, ya, anggota tubuh. Tetapi amalan hati itu jauh lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Karena hati manusia itu adalah sebagai raja yang akan memerintahkan bala tentaranya berupa lisan, bala tentara berupa mata,
tangan, kaki dan semuanya untuk melakukan sesuatu. Maka jika rajanya itu adalah jika rajanya baik, maka tentunya yang diperintahkan adalah yang baik-baik. Maka ini indikator baiknya kita seseorang atau buruknya seseorang dari perilaku adalah pasti ini diperintahkan oleh hati. Contoh Bu, ketika seseorang memiliki hati yang hasad, ya kan ya Bu, maka memerintahkan mata untuk melirik, nah gitu ya, melirik dengan merendahkan, memerintahkan bibir untuk menjep, gitulah ya, sebagai bukti hasad, dengki dalam hatinya. Lalu memerintahkan tangan ya dengan berbicara dengan orang lain. Tubuh itunya datang, gitulah ya. Biasa kayak gini. Jadi yang memerintahkan matanya micing dengan lirikan menghina, mulutnya yang menjep dengan maksud untuk menghina, dan tangannya seperti menghinakan itu adalah hati, raja. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati yang baik pasti bala tentaranya baik. Dan ini sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa idza soluhat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya jasadnya. Mulai dari mata, panca indera, semuanya baik. Tapi fa idza fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah semuanya. Ala, ingat, wahia qalbun, itu adalah hati. Maka kita harus berhati-hati dengan hati, karena tadi ya Bu, hati manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Bu. Bisa jadi pemiliknya cantik ya, pemiliknya glowing, bahagia ya, mungkin tersenyum dan sebagainya, sehat. Tetapi padahal di dalam hatinya itu ada penyakit. Karena apa Bu? Seorang yang memiliki penyakit hati itu yang tahu itu orang lain dan Allah bisa jadi. Dirinya sendiri tidak tahu. Berbeda dengan seorang yang terkena penyakit fisik. Kalau penyakit fisik yang tahu adalah dirinya, ya. Orang lain kalau diperhatikan dia akan senang. Gerah nopo Bu? Jantung. Duh ya Allah, melas temen deh Bu, sampun berobat, genah kok lagi berobat gitu. Sudah ada perkembangan, ya ini lagi OTW, kepengen mantun, ya kepengen lah gitu ya. Itu di sana ada obat manjur banget. Di mana gitu ya. Tapi mahal, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa mahal, yang penting aku sembuh ya. Karena dia sudah merasakan sakit, cenit-cenit dan sebagainya ya. Kemudian obatnya mahal, tapi tempatnya jauh. Jauh di mana? Di Jakarta. Nggak apa-apa, yuk aku kejar. Itu ketika memiliki penyakit fisik yang merasakan dirinya ketika diperhatikan oleh orang lain, dia senang. Mau mengeluarkan biaya mahal, tidak apa-apa, yang penting sembuh. Ya. Dan ingat, ketika orang tersebut nantinya dia meninggal dunia, begitu pemiliknya penyakit tersebut meninggal, penyakitnya ikut meninggal ya Bu. Penyakitnya sudah ikut dikubur. Bandingkan dengan orang yang memiliki penyakit hati Bu. Iri, dengki, riya, sum'ah, seperti nanti judul yang akan kita bahas ya. Yang merasakan orang lain. Orang lain itu merasa dia tidak dianggap, dilecehkan dari matanya, mungkin tempat duduknya, dari cara salamannya, dari cara ininya misalkan ya. Dia nggak kerasa bahwa dia memiliki penyakit hati. Dia merasa dia penyakit hatinya adalah sombong ya. Orang lain yang merasakan. Tetapi ketika diberi empati, simpati oleh teman, nyuwun sewu Bu, jenengan sama gerah nggih. Ibu sedang sakit ya Bu. Dia tidak akan terima. Sakit apa? Sehat-sehat gini kok. Atine jenengan sawek sakit. Terima apa enggak dibilang gitu Bu? Enggak terima. Masya Allah.
Yang merasakan orang lain, banyak yang merasakan ketika diingatkan tidak terima. Bahkan ketika mengingatkan, "Bun, jenengan itu lagi sakit hati." Lah sakit hati jenengan iku sombong, jenengan iku hasad, seneng nek deleng wong susah, tapi susah nek lihat orang seneng, ya. Itu penyakit hati, Bu. Lah, jere sapa gitu, nggih. Bu, obatnya ada, Bu. Obatnya murah. Di rumah ada, di setiap rumah ada, yaitu membaca Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Tapi dia enggan moh untuk mengobati. Dan lebih parah lagi, pemilik hati yang sakit tersebut ketika meninggal, penyakit hati tersebut tidak ikut mati, tapi dipertanggungjawabkan sampai akhirat nanti. Penyakit hasad dipertanyakan oleh Allah, kenapa engkau sampai mendengki? Kenapa engkau menjadi orang yang pemarah? Kenapa engkau sulit memaafkan? Mengapa engkau senantiasa senang dipuji, ya? Tapi ketika dicela kamu sedih, misalkan. Nah, inilah contoh daripada penyakit hati itu sungguh sangat berbahaya bagi setiap kita. Makanya seorang ulama, Bu, beliau menasehati, hendaklah engkau membersihkan hatimu dengan tazkiyatun nufus itu sesering mungkin. Kita belajar tentang membersih hati itu sesering mungkin, Bu. Jangan cukup belajar sekali seumur hidup. Bisa bersih enggak, Bu? Tidak. Contoh untuk kita membersihkan daripada penyakit kufur, maka cara mengobatinya adalah kita bersyukur, Bu. Ya, bersyukur itu dilatih setiap hari, berlatih agar dia bisa menjadi orang yang syukur. Mulai bangun tidur, dia tadaburi kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimatnya sudah memuji Allah, sudah mengatakan, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mematikan aku tadi malam. Lalu pagi ini ruhnya dikembalikan. Terima kasih ya Allah. Semoga seluruh hari-hariku penuh dengan keberkahan. Mataku bermanfaat, lisanku bermanfaat, langkah kakiku bermanfaat. Ya, dan ini butuh latihan. Ya, butuh latihan menjadi orang yang bersyukur. Jangan kita menjadi orang yang begitu pagi hari pertama yang dipegang HP. Ya, begitu megang HP lihat jam. Sudah jam 5, lupa berdoa, melompat ya dari tempat tidur, masuk kamar mandi, boro-boro dia berdoa, seruntul saja, lupa kaki kanan tidak peduli, tidak baca doa tidak peduli. Begitu wudu keluar dengan kaki kiri itu pun tidak peduli, yang penting sudah. Maka dia tidak sempat untuk membaca doa ba'da wudu, doa keluar kamar mandi. Ya, lalu dia sholat dengan cepat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Habis itu dia sudah mulai, anak-anaknya panik, belum dibangunkan, belum masak, terus begitu. Di mana hadirnya hati untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kita terus hari-hari kita itu seperti itu. Maka kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah untuk kita ibadah, terutama ibadah hati, karena ini adalah amalan hati, amalan anggota hati itu adalah jauh lebih penting. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari enggak ada manfaatnya harta dan anak-anak yang telah kita kumpulkan, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak berpenyakit. Ternyata itu yang diterima oleh Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kita mempelajari tentang tazkiyatun nufus, membersihkan hati, adalah bentuk pelatihan kita dalam upaya membersihkan hati dalam setiap hari, setiap saat kita bersihkan hati kita, Bu, dari berbagai macam penyakit. Marah itu pintu terbesar, ya. Marah, dendam, iri, hasad, ria, sum'ah, ya. Kemudian
tidak bisa memaafkan. Ya, itu semuanya adalah jenis-jenis penyakit hati. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ungkapan dari Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ungkapannya adalah seorang yang dia beramal, ya, sama rasa antara pujian dan cacian. Seorang beramal itu di dalam hatinya rasanya sama, flat, datar saja. Dipuji ya begini, dicela ya begini. Nah inilah Dhunnun. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan, dan itu maknanya adalah ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Mungkin sebagian kita menganggap yang namanya ikhlas itu begini. Bu Dewi, ini buat saya ya Bu, boleh? Ikhlas nggak? Ikhlas. Nah, kalimatnya ikhlas tuh rela gitu ya. Tapi berbeda dengan bahasa syariat. Bahasa syariat yang namanya ikhlas itu adalah murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jangan kita berbuat baik kepada orang lain menunggu balasan, menunggu pujian, ya. Tetapi lakukanlah karena mengharapkan pahala atau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan seorang beramal tanpa mengharapkan pujian, hatta berupa ucapan terima kasih ya Bu, Masya Allah. Itulah kalau Dhunnun mengatakan ikhlas itu sudah karena Allah. Terima kasih ya, ya terima kasih ya, oh ya, tidak terima kasih ya nggak apa-apa. Bayangkan zaman sekarang Bu, ada orang habis diboncengaken gitu ya. Begitu rumahnya mana? Iya terus belok kiri, belok kanan, belok kiri. Ya sini. Hop, ini rumah saya. Nah, begitu mudun grek ditunggu loh kok nggak pulang-pulang. Ternyata menunggu ucapan terima kasih ya gitu ya. Sudah diantar ke mana? Nggak ada terima kasih, terima kasihnya belas. Berarti dia beramal menunggu ucapan terima kasih. Yang lebih parah lagi adalah ketika seseorang yang pernah kita tolong dari sebuah kesulitan ataupun apa, suatu ketika kita meminta tolong pada perkara yang lebih rendah, misalkan, Bu, aku tolong lah ya Bu, naik mangkat aku dijemput gitu. Aduh maaf, aku nggak bisa karena aku begini. Wah, apa yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, terungkit dengan ucapan, orang emut ya, wingi wis tek jujuk tak anter muter-muter, siki mau jemput aku tok be, nggak sanggup. Nah ini manusia zaman sekarang. Itulah seseorang beramal tidak ikhlas karena Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang mengharapkan amalan ibadah karena manusia, maka itulah yang namanya riya. Ya. Maka Dhunnun tadi mengatakan bahwasanya pengertian daripada ikhlas adalah sama rasa antara pujian dan celaan. Dipuji tidak senang, dicela tidak sakit. Atau yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Melupakan loh Bu. Aku sudah pernah berbuat baik kepada orang lain, boro-boro dicerita, kelalen sudah, dan dilupakan. Itulah seharusnya orang yang ikhlas, jangan mengharapkan pujian, apalagi ucapan terima kasih. Tapi ada orang, kalau sekarang namanya apa ya? Berikan, lupakan. Ya, berikan, lupakan. Tolong, lupakan. Sudah. Membantu orang, lupakan. Jangan diingat-ingat, aku pernah ini, aku pernah itu, aku pernah ini. Ya, itulah orang yang ikhlas. Itu menurut Dhunnun. Jadi pertama, ikhlas itu adalah sama rasa antara pujian dan cacian. Artinya dipuji tidak senang, dicaci pun tidak marah. Yang kedua, beramal ya, melakukan suatu kebaikan tetapi dia lupakan, tidak diingat-ingat. Dan yang ketiga,
hanya mengharap balasan di akhirat. Tidak membalaskan dunia, ya. Kalau dikasih dunia ya itu bonus, tapi yang dia nanti adalah balasan di akhirat di sisi Allah. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan ikhlas. Orang yang ikhlas tadi, dia senantiasa menganggap bahwasanya segala urusan yang dia lakukan itu dia sedang bermuamalah kepada Allah. Bikin minum untuk suami, sudah saya lagi bermuamalah kepada Allah, ya. Maka aku lakukan karena agar aku mendapatkan ridhonya Allah, bukan karena suami, Bu. Mendatangkan cinta suami terhadap kita itu bonus, itu pun bonus dari 1 dari 100 hikmah. Tapi akan berbeda di hadapan Allah ketika seseorang melakukan itu karena manusia, ya. Makanya Fudail bin Iyad, ia mengatakan begini, seseorang meninggalkan amalan tetapi karena manusia itu namanya riya. Meninggalkan amalan karena manusia. Enggak lah, aku gak enak sama dia, nanti si aku begini. Itu namanya riya. Tetapi seseorang beramal karena manusia itu namanya syirik. Syirik dan riya itu sama apa enggak, Bu? Riya itu adalah syirik kecil, ya, sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Bukan syirik besar, tetapi syirik, tapi bisa menjadi besar ketika sudah yakinnya itu menggigit di dalam hati. Jadi ingat, Bu, meninggalkan amalan karena manusia namanya riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, dan mengerjakan amalan karena manusia itu adalah perbuatan syirik. Sedangkan ikhlas, engkau selamat dari kedua-duanya. Jangan kau melakukan amal karena manusia, tapi karena Allah, dan jangan engkau meninggalkan amalan bukan karena manusia, tapi karena Allah. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang yang bermuamalah kepada Allah, dia tidak peduli, ya. Orang tersebut dia tidak peduli, mau orang tersebut terima kasih, mau orang tersebut mencela, karena ia yang dicari itu wajah Allah, bukan wajah-wajahmu, sudah, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap amalan yang kita lakukan, Allah pasti akan cross check dengan memberikan tester. Benar nih kau sudah beramal karena manusia. Allah lah yang mendatangkan manusia yang datang untuk memuji. Ini Allah, bukan ujuk-ujuk, ya. Aku wis beramal, kepengin banget aku ikhlas. Ujuk-ujuk, ana wong sing takon gitu lah, ya. Lah, jenengan amalan apa? Aku amalan biasa ngaji. Tiap hari aku harus ngaji keluar entah kemana gitu. Sudah aku lihatkan karena ikhlas karena Allah, tapi kok ya ujuk-ujuk ana sing takon. Ini bukan ujuk-ujuk. Ini semua di dunia ini tidak ada yang katanya ada yang mengatakan, dunia ini memang penuh ujuk-ujuk gitu lah, ya. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Semua itu terjadi atas izin Allah. Ibu-ibu, jumlahnya sekian, ini sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sudah, ya. Jangan kita mengatakan, biasanya nggak segini kok ya, dilalah segini. Tidak, ini semuanya karena izin Allah. Jadi kembali, kita tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu itu ujuk-ujuk. Contohnya tadi, ujuk-ujuk ada orang yang datang hanya mengatakan, Kang Dibu, terus ngaji. Lah, aku gumun jenengan yakin. Loh, kenapa? Lah jenengan punya putra, punya ini, kok jenengan bisa-bisanya tiap hari bisa menuntut ilmu, pekerjaan rumah selesai, anak-anaknya diantar. Nah ini jenengan tuh hebat, itulah jenengan imannya sudah indah sebagainya. Sudah, ya, dipuji, maka bisa menjadi rusak, ya. Maka kita harus hati-hati. Allah akan senantiasa menguji keimanan kita dengan kejujuran, ya, yaitu apakah benar iman kita jujur atau palsu, yaitu apa yang sudah diamalkan, apakah dia benar ikhlas karena Allah atau dia karena manusia. Dan
Perlu diketahui, ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal ada 2. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama karena Allah, jangan ada campur. Karena tadi ikhlas artinya apa, Bu? Murni ya, Bu. Yang namanya murni itu tidak ada campurannya. Jadi ketika seseorang itu beramal, itu murni ikhlas karena Allah, maka nggak ada campurannya dengan pujian manusia, dengan celaan manusia. Dia tidak akan sakit hati. Dan ternyata beribadah secara ikhlas ini adalah merupakan perintah Allah. Allah memerintahkan innamal a'malu binniyat, ya, sungguh amal perbuatan itu adalah sesuai dengan niatnya. Dan Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk memurnikan, mukhlisin, yaitu mukhlis, memurnikan ibadah di dalam din agama ini. Berarti syarat diterima amalan yang pertama itu adalah ikhlas. Dan ikhlas sebagai bukti daripada seseorang melakukan amalan itu tergantung dari niatnya. Niatnya untuk siapa? Niatnya karena siapa? Niatnya di jalan apa? Makanya niat adalah merupakan amalan hati, tidak terlihat, tidak terdengar dengan lisan. Maka ada yang lillah karena Allah, fillah di jalan Allah, billah karena Allah. Ya. Inilah seorang meniatkan seluruh amalan hanya karena Allah, maka dengan niat yang ikhlas itu tadi. Karena niat merupakan amalan hati, dan niat itu pembeda antara amalan-amalan kebiasaan dan amal ibadah. Itulah niat ikhlas. Itu yang membedakan seseorang apakah dia amalan kebiasaan atau amalan ibadah. Apa ini maksudnya? Ada orang makan, Bu, tetapi diantaranya adalah karena keinginan makan. Ada itu enak loh, kayaknya enak loh, gitu ya. Ada orang yang makan karena ini perintah Allah, wa kulu washrobu, makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Maka orang yang pertama memakan karena dorongan keinginan, ini tidak ada nilai ibadah. Tapi orang yang kedua melakukannya karena perintah Allah makan dan minum, maka ini saatnya makan siang, mungkin pagi, makan siang, makan sore, kemudian tata caranya muttabaah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Tangan kanan, Bismillah, duduk, ya, mengunyah atau minum. Ini nilainya berbeda, Bu. Yang satu melakukan ibadah karena sebuah adat, dan orang yang kedua dia yang melakukan secara istiqomah dengan menghadirkan hati, nilainya adalah ibadah. Jadi ibadahnya orang yang lalai menjadi adat kebiasaan, dan ibadahnya orang yang istiqomah menjadi amalan ibadah di sisi Allah. Ada nilainya. Ya seperti orang begini, Bu, contoh, ada seorang yang melaksanakan sholat 2 rakaat, Bu, di masjid di waktu subuh sebelum qomat. Yang membedakan dia lagi sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudhu, ataupun sholat qobliyah subuh. Sama-sama 3 orang melakukan. Yang membedakan adalah niat yang ada di dalam hati. Ini ada orang musafir asal masuk masjid dikiranya sudah qomat, dikiranya sudah diadakan sholat berjamaah, ada yang datang langsung sholat subuh 2 rakaat. Orang lain taunya dia sedang tahiyatul masjid, padahal dia sholat subuh. Yang sampingnya habis wudhu sekalian sholat tahiyatul masjid. Yang satunya lagi sholat qobliyah subuh. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama di masjid tersebut. Yang membedakan apa, Bu? Niat. Niat ikhlasnya karena Allah, itulah yang membedakan. Jadi niat seseorang itu
akan menjadi pembeda antara amal kebiasaan dan amal soleh. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, niat adalah penentu diterimanya amal ibadah seseorang dan penentu besar kecilnya pahala. Orang yang sholat biasa atau makan karena tadi dia ada makanan pengen makan lah, ini mempengaruhi besar kecilnya pahala. Dia makan karena kebiasaan, dia tidak dapat pahala. Tapi ada yang makan karena ini perintah Allah. Lalu saya pas belum makan sarapan, saya makan pagi. Itibaknya tata caranya itu sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanan baca Bismillah, maka nilainya sangat jauh. Satu kebiasaan, sama-sama makan, jumlahnya sama, di waktu yang sama. Yang membedakan adalah niat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia beramalan dengan amalan besar menjadi kecil hanya karena salah niat. Amalan besar jadi kecil, bahkan menjadi habaan mansura hanya karena salah niat. Tapi ada orang amalannya kecil tetapi dengan niat karena Allah, di hadapan Allah menjadi besar. Ibu-ibu pernah saya ceritakan tentang 3 orang yang salah niat itu. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam, mendahului Fir'aun, Haman, bahkan Qarun. Ya Allah, ini kan luar biasa. Ini kalah oleh 3 orang ini. 3 orang itu siapa saja Rasulullah? Dia adalah orang yang mati syahid, orang yang bersedekah, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini kalau berhenti dah sampai di sini langsung, aku nggak akan syahid lah. Aku tidak akan bersedekah dan aku tidak akan mengajarkan Al-Quran. Karena itu sih 3 orang ini yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diteruskan 3 orang itu adalah orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah. Karena yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi. Nabi SAW sudah masuk surga. Setelah itu pengikutnya, para sahabat yang mereka berjuang bersama Nabi. Ketika ditanya oleh Allah, kau dahulu mati? Iya, benar ya Allah. Kamu mati apa? Mati syahid. Untuk siapa kau berperang? Untukmu ya Allah. Tapi apa Bu? Yang tahu niat hanya dirinya, hatinya, dan Allah yang maha tahu. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukannya supaya kau disebut sebagai syuhada. Engkau melakukannya supaya kau disebut sebagai seorang hero, pahlawan. Dan engkau telah mendapatkan di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Malaikat segera seret ia ke dalam neraka. Masya Allah. Ini orang yang jihad berperang di jalan Allah. Lalu orang yang kedua, dahulu kau di dunia banyak sekali bersedekah. Benar ya Allah, aku banyak bersedekah. Untuk siapa kau bersedekah? Untukmu ya Allah. Tetapi ini hanya ucapan berapa? Karena hati yang tahu itu Allah. Allahu ya'lamu lima fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka Allah katakan, engkau dusta. Engkau melakukan sedekah ke sana kemari, ini itu di kotak amal mana saja tertulis namamu, itu supaya kau disebut sebagai dermawan, orang yang loman gitu. Dan kau sudah mendapatkan di dunia, kau dapat like, subscribe, ya, follower, ada jempol, masya Allah. Dia sudah mendapatkan ini di sosial media ibaratnya, ya. Sedangkan engkau sekarang di akhirat, kau tidak mendapatkan apa-apa. Malaikat segera seret ia ke dalam neraka jahanam. Waliyatubillah. Itu amalan besar ya Bu, amalan sedekah. Kemudian orang yang ketiga
adalah orang yang dia mengajarkan Al-Quran. Ya, untuk apa kau mengajarkan Al-Quran? Untuk apa kau belajar Al-Quran? Ya, karenamu ya Allah. Bohong, kata Allah. Kau melakukannya supaya kau disebut sebagai alim, orang yang pintar, ya, orang yang soleh, dan kau sudah mendapatkan gelar itu di dunia, sedangkan di akhirat kau tidak mendapatkan apa-apa. Itulah amalan yang dia niatkan pahala besar, tetapi karena salah niat menjadi habaan mansur, debu yang berterbangan di sisi Allah. Kita badi apa Bu? Badi kesel ya Bu, capek, tenaga, umur, waktu, dikiranya dapat apa-apa di sisi Allah, ternyata nol, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itulah contoh 3 orang melakukan amalan besar, tetapi dia lupa karena Allah maka menjadi sia-sia. Tapi coba bandingkan, ada seorang pelacur Bu, nyun sewu ya Bu, seorang pelacur, dia kasihan kepada seekor anjing yang kehausan di dalam sumur lagi Bu, sumur yang kering, ya. Lihat anjing lagi menjulurkan lidahnya karena kehausan. Muncul rasa kasihan karena dia adalah makhluk Allah. Bayangkan Bu, wanita itu turun sambil melepas sepatunya, lalu diisi air sepatunya, digigit oleh dirinya supaya dia bisa turun gitu ya. Kemudian itu diberikan air tersebut kepada anjing, Masya Allah. Habis itu dia merangkak, diikuti oleh anjingnya keluar. Dia melakukannya sama sekali tidak mengharapkan pujian, karena di situ nggak ada manusia Bu. Lalu untuk apa dia melakukannya? Dia melakukannya karena Allah. Tetapi dalam sebuah riwayat, wanita pelacur tersebut dia masuk surga. Karena suatu perbuatan ringan, kita kan malah kadang-kadang nggak peduli ya, nggak pedulilah ada anjing kelaparan ya urusan nggak dewek gitu ya. Tapi wanita pelacur ini yang dia berlumuran dosa, beramal itu ikhlas karena Allah. Bayangkan Bu, di situ nggak ada laki-laki, boro-boro ada pejabat yang mungkin mau membeli dirinya, ya. Nggak ada sapa-sapa, tetapi dia mau menolong anjing tersebut. Itulah amalan kecil, tetapi dilakukan karena mengharapkan wajah Allah. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga. Bandingkan seorang pelacur dengan seorang yang dia pahlawan, tetapi niatnya karena manusia, yang ini niatnya karena Allah. Maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna ikhlas yang sejatinya adalah kita berupaya setiap kali kita melakukan suatu amalan, baik itu berupa membantu orang lain, jangan pernah sekali-kali mengharapkan ucapan terima kasih, mengharapkan pujian atau like ya, atau jempol atau share ya, atau lonceng, Masya Allah, supaya pengikutnya banyak. Ya Allah ya Rabb. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ikhlas adalah merupakan salah satu syarat tadi diterimanya amal, dan ittiba juga merupakan syarat diterimanya amal. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka amalan tersebut sia-sia. Harus 2 syarat itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, amalan tanpa ikhlas dan ittiba bagikan musafir yang membawa pasir kemana-mana, hanya ngaput-ngaputi tapi nggak ada manfaatnya. Pasir segitu sih kan ngaput-ngaputi ya Bu, pasir sekilo saja sudah berat ya. Nah ini dibawa kemana-mana, buat bangun yang nggak bisa ya, buat ganjel air untuk bikin bendungan yang nggak bisa ya, tapi hanya memberatkan dirinya. Itulah seseorang yang melakukan amalan tanpa ikhlas dan ittiba. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang ikhlas itu tadi meniatkan amalan hanya karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia di dalam beramal, kesamaan lahir dan batin Bu. Secara zahir sama, secara batin sama.
Dohirnya senang tapi tidak berlebihan, hatinya pun senang tidak berlebihan. Ya, nah ini. Demikian juga orang tersebut adalah mengharap balasan di akhirat. Karena apa, Bu? Balasan di akhirat itu adalah balasan yang sangat menjanjikan. Daripada di dunia, ya kita tahu bahwasanya dunia ini adalah apa, Bu? Dunia itu mata'ul ghurur. Apa mata? Kesenangan. Ghurur adalah yang menipu. Mata'ul ghurur adalah kesenangan yang menipu. Artinya dunia itu artinya tidak kekal. Ya, dunia ini fana, tidak kekal. Sementara akhirat itu kekal abadi. Sering atau pernah saya sampaikan bahwasanya kita di dunia ini hanya sekejap ya Bu, hanya sebentar, masya Allah. Ya, tetapi akhirat itu sangat panjang, sangat lama. Sekarang nggak usah menggambarkan jauh-jauh, Bu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berusia berapa ketika wafat? 63 tahun. Dan sekarang di alam barzah, ya di alam barzah itu di alam kubur, beliau sudah berapa? 1500 tahun. Umurnya 60, tapi lama di alam barzah ini sudah 1500 tahun. Beliau hidup di dunia penuh dengan kesabaran, keikhlasan yang luar biasa, maka buahnya sudah dirasakan selama 1500 tahun di alam barzah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan pernah sia-siakan hidup di dunia yang hanya sebentar. Setiap amalan kepinginnya semua orang tahu. Setiap perbuatan kepinginnya semua orang bisa melihat, bisa mendengar. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dahulu seseorang melakukan amalan itu dengan hati-hati sekali, jangan sampai orang lain tahu, Bu. Tetapi sekarang dengan susah payah bagaimana agar orang lain tahu, yaitu dengan mengharapkan followernya 5.000, ternyata baru 1.000. Dia kok cuma 1.000 sih, ya Masya Allah. Sangat beda ya Bu, amalan orang zaman dahulu dan sekarang. Dahulu mereka berusaha untuk menyembunyikan, tapi sekarang berusaha untuk menampakkan amal perbuatan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, jika kau mampu menyembunyikan amal soleh, sembunyikanlah amal solehmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebentar ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, janganlah ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain menunggu balasan pujian tanpa melakukan mengharapkan, lakukanlah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, karena seolah-olah setiap kali kita beramal, kita itu sedang bermuamalah dengan Allah. Maka tidak peduli mau orang tersebut terima kasih, mencela dia, tidak peduli, karena yang dicari adalah wajah Allah. Semakin kita melakukan ikhlas karena Allah, maka akan sungguh hati kita semakin bahagia. Orang yang ikhlas itu hatinya semakin bahagia. Sebaliknya, seorang yang melakukan karena manusia, hatinya semakin menderita. Karena yang ditunggu adalah komen-komennya dari netizen, like-nya, ya, dari followernya. Itulah seseorang beramal karena mengharapkan pujian, maka kegelisahan yang terjadi. Tapi seorang yang melakukan karena Allah, maka kebahagiaanlah yang akan ia rasakan. Maka caranya Bu adalah bagaimana kita menyembunyikan amal sebagaimana menyembunyikan aib kita. Sembunyikan amal soleh, ya, sebagaimana menyembunyikan aib. Tapi ini amal soleh yang sunnah ya Bu, amalan yang sunnah. Dan ini setan tidak senang Bu. Setan tidak senang ketika contoh seseorang sedang melakukan ibadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Itu setan segera ngocok-ngocoki gitulah ya, ngocok-ngocoki
tulis di status jam 3 sudah. Jam 3 sengaja nulis status. Connecting with Allah. Masya Allah. Hatiku tercantol kepada Allah ya. Ini setiap orang yang baca Masya Allah. Akhirnya begitu ya. Dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah apa, tapi dia pasang status seperti itu ya. Memberitahukan. Ini hati-hati dengan hal yang seperti ini. Karena bisa jadi ketika lihat status, hatinya itu diperintahkan oleh talbis iblis. Lihat-lihat itu ada yang kasih jempol. Tuh siapa yang ngasih jempol? Lihat itu ada yang komen. Begitu komennya menyenangkan. Ih Masya Allah, kamu sudah istiqomah ya. Ih akulah kepingin banget. Ini sudah mulai bunganya keluar ya. Masya Allah senang. Tetapi ada bawah yang komen. Kayak gitu tok diceritain. Ria kamu, sakit hati. Aku padahal ikhlas, tapi kebangetan temen sih. Ya, itu belum ikhlas ya, karena dia masih memiliki rasa tadi, dia sakit hati ketika dicela. Maka hati-hati di dalam kita beramal ya Bu, karena yang dikhawatirkan dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu, beliau mengatakan yang aku khawatirkan dari umatku itu adalah ria, ya, ria. Karena ria itulah yang disebut dengan syirik kecil. Maka menjaga amalan agar tidak ria hendaklah dilakukan seumur hidup ya, karena manusia itu kadang Bu, ikhlas itu dilakukan seumur hidup. Karena apa Bu? Manusia itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jam ini kita bisa ikhlas, nanti di jam lain bisa jadi kita sudah ria. Hari ini kita ikhlas, bisa jadi besok kita sudah ria. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesedihan seorang mayat nanti ketika ia sudah masuk ke dalam kubur, saat ia mendengarkan langkah kaki-kaki pelayat, ia sendirian kecuali amal soleh yang menjadi temannya. Amal soleh yang diterima Bu. Kalau yang tidak diterima akan menjadi amal su, yaitu amal yang buruk. Ingat, 3 amalan yang mengikuti mayit adalah keluarganya, harta dan amal solehnya. 2 pulang, ya, harta dan keluarga pulang, nggak ada yang mau ikut temani kita di kubur. Tapi amal soleh. Kalau amal soleh yang kita lakukan tadi masih ada rasa sakit dan senang ketika dicela dan dipuji, hati-hati ternyata di hadapan Allah menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Gak bisa dipegang, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidak ada amalan kecil, ya, tidak ada amalan kecil, yaitu tidak ada amalan kecuali amalan yang ikhlas. Karena ria itu dapat merusak amal. Ingat Bu, setan ya tidak peduli sebanyak dan sebesar apapun amalan manusia, setan itu membidik yang penting ria. Ada orang semalam nggak tidur, aku alhamdulillah ya, aku nggak bangun malam, aku nggak pernah tulis status, Masya Allah. Dicerita Bu, dicerita. Ada juga yang, anak bangun malam kok dicerita, ya aku jenenge ria. Tapi dia diem saja. Aku iya kok. Tapi aku kan, maksudnya aku ya bangun tidur, tapi aku nggak pernah cerita. Tiba-tiba menguap, gitu ya. Lalu jin yang sana ngolek, tanya-tanya, kenapa ibu itu menguap terus gitu. Bu, jenengan kok kelihatannya menguap terus, ngantuk nopo gitu ya. Iya kok, wiwit jam 3 ge urung merem, Masya Allah. Amalan qiyamul lail yang mau disembunyikan, yang melihat orang lain cerita, kayak gitu cerita nak ria ngerti, dia bercerita, kayak gitu ria tahu, dirinya sendiri seperti itu. Genah kok dari semalam jam 3 aku belum tidur. Masya Allah, jangan wiwit tahajud nanti siki, Masya Allah ya. Itu menjadi pujian dan itulah tujuan setan agar amal ibadah itu menjadi sia-sia. Bayangkan kalau sudah dipuji kan hilang, kalau dicaci sakit hilang. Ini setan tepuk tangan, yes, dia jadi temanku ya, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mau haji berapa kali pun, mau sedekah seberapa M pun, ternyata dihinggapi rasa ria, maka hasilnya minus ya, bukan 0. Kalau 0 sih
50-50, min kebaikannya menjadi hilang ya, dan menjadi orang yang rugi. Maka sekali lagi ria itu ikhlas itu perlu perjuangan. Karena sifat dasar dari manusia itu dia itu senang dipuji. Diakui atau tidak, senang dipuji ya kan ya Bu? Senang dipuji. Ya. Maka bahaya daripada ria itu lebih dahsyat daripada bahaya Dajjal. Lebih dahsyat. Kenapa? Karena apa Bu? Karena Dajjal itu munculnya di akhir zaman. Di akhir zaman. Tapi ria ini sudah muncul sekarang dan kapan saja. Setiap seorang itu beramal, ria itu pasti menghinggapi. Jadi lebih bahaya nih Bu. Kalau Dajjal nanti, tapi ria kapan saja, sekarang bisa. Dan ingat, Dajjal itu hanya mengenai orang-orang yang selain orang yang soleh. Tetapi ria justru mengenai orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini bahayanya. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa ikhlas di dalam beramal, supaya kita tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit ketika dicaci. Yang pertama, hendaklah ia memperbanyak doa kepada Allah. Karena hati kita semuanya berada di tangan Allah, di antara dua jari jemari Allah. Maka dari ikhlas seseorang itu bisa mendapatkan tadi hatinya yang kokoh. Maka doa dengan doa apa Bu? Agar hatinya tidak goyah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, kokohkan hatiku ini di dalam agamamu ya Allah, agar aku tidak ria, agar tidak sedih ketika dicaci, senang ketika dipuji. Dan ikhlas itu butuh latihan ya. Jangan tunggu ucapan terima kasih, meminta kepada Allah, mungkin dengan meminta doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu agar aku tidak menyekutukan. Menyekutukan Allah itu apanya? Menduakan Allah. Apa artinya menduakan Allah? Terima kasih itu seharusnya adalah kepada Allah, bukan dari manusia. Beramal hendaklah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia berarti ada ilah selain Allah. Demikian juga kiat agar kita ikhlas adalah ingat, ria adalah ciri daripada orang munafik. Orang munafik apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia dipercaya ia khianat, apabila ia berjanji ia ingkar. Ya, orang-orang munafik atau orang-orang musyrik semuanya melakukannya itu karena manusia. Dahulu Bu, sahabat itu kalau mau beribadah dia melihat Nabi sholat ora ya, kalau Nabi sholat aku sholat. Padahal Nabi selalu sholat tuh. Tapi orang-orang munafik dia tidak mau sholat ketika di waktu Isya dan di waktu subuh. Karena Isya itu sudah gelap. Ya, lah paling Nabi nggak lihat, udahlah nggak usah sholat. Ini orang munafik. Subuh juga masih gelap, lah paling Nabi yang nggak lihat lah, masa subuh akan mencari satu-satu, nggak mungkin, udahlah nggak usah berangkat. Inilah ria ketika ia beramal mendapatkan pujian dari sahabat, tetapi tujuannya adalah untuk manusia. Maka sejatinya orang yang ria adalah orang yang menipu manusia, seolah-olah dia soleh Bu, seolah-olah dia soleh ya, karena Allah. Padahal jika tidak ada pujian ia gelisah. Duh jeneng kasih muji, aku ngasih celengan sudah kasih lembaran gambaran Soekarno Hatta kok ya, nggak ada yang moto, nggak ada yang lihat ya, Masya Allah. Nah ini orang yang ria dia gelisah, atau lalang kasing dalam ikilah disuruh susah.
gitu ya. Akhirnya menjadi urungkan. Dia gelisah ketika tidak ada yang memuji. Ia akan lezat dengan pujian, dengan sanjungan, maka Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat. Allah akan perlihatkan seluruh amalnya di depan manusia, lalu Allah binasakan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian bagaimana cara meredam sifat ikhlas ya, supaya kita tumbuh rasa sifat ikhlas bukan ria. Renungkan nasib orang-orang yang ria di dunia ya. Ia susah bahagia karena ia tergantung dengan pujian dari manusia ya. Netizen, ia mengharap tadi followernya sekian banyak tapi cuma sedikit, maka ia gelisah. Sedangkan di akhirat nasibnya seperti 3 orang yang tadi kita ceritakan. Kemudian yang berikutnya adalah biasakan ibadah sendirian supaya kita bisa ikhlas, Bu. Ya, contoh qiyamul lail, tidak ada pujian manusia. Carilah kebahagiaan ketika sendirian. Jangan seperti tadi ya, Bu. Connecting with Allah. Sudah kalimatnya pakai bahasa Inggris. Lah yang lain mesti tahu gitu lah ya. Kemudian berusahalah sembunyikan amal soleh, sembunyikan amal soleh sebagaimana menyembunyikan dosa. Dahulu seperti yang saya katakan, orang-orang soleh itu susah payah, Bu, menyembunyikan amal. Tapi sekarang orang itu susah payah untuk menyebarkan amal agar orang tahu, ya, melalui status. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan dengan orang-orang yang ria. Karena apa? Sifat orang-orang buruk itu menular. Percaya deh, Bu. Ibu ini sudah istiqomah senang ngaji, sudah banyak terhindar dari ucapan ghibah dan sebagainya, sudah hatinya sudah mulai tertata. Tiba-tiba teman, ngendong dan sebagainya, ya. Akhirnya sudah yang dia sudah tahu tidak mau ngerumpi, akhirnya seneng ya merumpi ternyata ya. Apalagi ngerumpinya sambil bawa makanan misalkan ya, yuk karo medangan, masya Allah karo medangan lagi, terus akhirnya ketularan ya. Maka pilihlah teman yang baik. Karena apa, Bu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almaru ala dini khalilih, seseorang itu bergantung dengan teman ya dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikanlah salah seorang dari kalian dengan siapa ia berteman. Karena teman akan mempengaruhi ya. Sohib sahib, teman itu sahabat akan membawa ikut serta. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tanyakan pada diri kita semua, apakah amal soleh yang kita kerjakan tidak diceritakan kepada teman, kepada suami ya, atau siapapun lah ya, atau tidak ketahuan orang lain. Kalau dosa mungkin kita tidak ceritakan ya, Bu, kepada orang lain ya. Banyak, itu banyak. Tapi orang beramal untuk tidak ceritakan itu sedikit ya. Amalan zahir, sholat, sodako, haji, umroh ya, itu adalah amalan-amalan yang kelihatan. Amalan yang kelihatan itu memang rawan daripada riya. Maka berdoalah selalu kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita atas kebodohan, kejahilan kita, sifat berlebih-lebihan kita di dalam beramal ya, yang bisa mengakibatkan amal kita menjadi sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu tidak ditemukan orang yang tersedia. Kemudian untuk sekarang itu pertanyaan dari ibu, kita buka waktu satu pertanyaan ini. Alhamdulillah. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya, betul. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kemuliaan ya tadi, ini kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan. Memang di negara Arab itu yang namanya pasar, itu isinya laki-laki. Pasar yang laki-laki. Jadi yang belanja itu laki-laki begitu ya. Istri itu dimuliakan, apalagi di zaman Rasul. Tugas wanita itu masya Allah Bu, yang kayak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau jahit, yang jahit sendiri ya, tidak masang kancing, sobekan, ada sandal itu sendiri seperti itu. Apakah itu bentuk kalau zaman sekarang? Apakah itu bentuk memuliakan istri? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau memuliakan istri karena apa Bu? Tugas istri Nabi, istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat. Beliau para istri itu 24 jam itu standby di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani, meladeni, siap apa yang diperintah, siap apa yang diinginkan dan sebagainya. Tapi apakah wanita zaman sekarang yang suaminya seperti itu, kemudian istrinya ongkang-ongkang, lalu dia mengatakan aku sedang dimuliakan oleh suami? Apakah benar? Bisa jadi ya, kalau dirinya itu benar-benar menjadi istri yang sholihah. Istri sholihah itu yang dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang para istri Nabi itu, terutama Khadijah, suaranya tidak pernah lebih keras dari suara Nabi. Nabi belum sempat ngomong makan, nasi masakan sudah disediakan. Ya, itulah Khadijah. Kemudian kenapa para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali nyaur puasa qadha itu di akhir bulan, yaitu di akhir tahun menjelang Ramadan di bulan Sya'ban. Itu ternyata karena para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya itu kenapa dimuliakan? Karena tugasnya itu sangat berat, baktinya luar biasa, tidak pernah mengkritik, tidak pernah ngersulah, melayani suami pagi siang sore siap sedia ready, itu ibaratnya seperti itu ya. Nah kalau misalkan istri yang tadi ibu cerita adalah yang taat pada suami yang seperti itu ya, boleh jadi sebagai ucapan terima kasih suami. Tapi kembali kepada adat di bangsa kita ya Bu, di Indonesia itu perempuan itu ya sebagai, bukan sih merendahkan wanita ya, tetapi ini juga sebuah perintah. Yang namanya istri itu harusnya bakti kepada suami. Kebaktian itu meliputi semuanya, masya Allah, meliputi semuanya. Tapi kalau suami ingin nyapu karena istri itu anaknya banyak ya, kerjaannya aku soalnya Bu, misalkan cerita sama ibu, kerjaanku itu apa? Hamil, berhamil, melahirkan, menyusui, kini rampung nyusui, ini hamil lagi ya, terus begitu. Itu sejatinya wanita itu seperti itu Bu ya. Jadi wanita itu dimuliakan gitu. Tapi kalau zaman sekarang masya Allah, anak 2 saja sudah kewalahan, sudahlah cukup 1 begitulah ya. Nah ini, maka hal yang seperti ini pun harus diingat ya, karena ini adalah adat orang Jawa, dikhawatirkan ya, ongkang-ongkangnya itu adalah merendahkan qawam. Nah ini yang berbahaya. Jangan sampai ongkang-ongkang merendahkan qawam.
ya, tetapi memuliakannya hanya sekali kok suamiku nyapu, seringnya ya aku. Hanya sekali kok suami masak, seringnya ya aku. Dia itu sudah capek mencari nafkah seperti itu. Ya, jadi uruf kebiasaan Indonesia dan negara timur itu berbeda, Bu. Di negara timur, laki-laki kalau dia punya satu istri, dia sudah dikatakan kikir. Makanya dia orang sudah kaya, istrinya sudah sangat tahu, pasti suamiku punya istri mathna wa thulatha wa ruba. Ya, kalau toh di aku menjadi istri kedua, ya sudah pasti ada yang ketiga dan yang keempat. Nah itu, dengan legowonya. Sehingga laki-laki itu benar-benar memuliakan wanita karena kerjaannya itu hanya melayani suami, Masya Allah. Ya, kalau di sini kan tidak ya Bu, Masya Allah. Ya, begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Untuk usaha dari saya dari Allah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.